Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam. Kali ini kami akan mendemokan hasil aplikasi sistem basis data yang telah kami buat di Microsoft Access. Di sini langkah pertama, saya akan membuka eh, file yang telah kita buat. Oke, di halaman pertama setelah kita membuka Microsoft Access, di sini saya menyeting untuk langsung ke form login. Di sini kita masukkan username dan password user juga. Di sini data dari form login ini masuk ke dalam tabel T user. Oke, di sini sebelum dijelaskan lebih lanjut, di sini saya ingin menjelaskan singkat dulu. Di sini kita mempunyai 5 tabel utama yang terdiri dari tabel motor, pegawai, pelanggan, transaksi, dan transaksi detail. Oke, ini kita langsung saja mencoba untuk login. Login berhasil. Nah, setelah itu kita langsung di passing ke eh, tabel utama. Oke, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, alangkah baiknya tak kenal maka tak sayang. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faitra Indah. Saya selaku anggota dari kelompok ini eh, dengan NRP 50 25 22 1 224. Dan di sini saya tidak sendiri karena di sini di sebelah foto saya itu ada rekan saya. Silakan, Bung. Oke, nama saya Ahmad Fajri Sudrajat dengan NRP 5025221104 selaku anggota kelompok juga. Oke, di sini kita langsung menjalankan aplikasi yang telah kita buat. Let's go. Di sini tabel yang pertama adalah tabel transaksi. Oke, jadi tabel transaksi ini berfungsi untuk jadi ketika ada pelanggan yang melakukan transaksi. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot nulis manual lagi. Nah, kita langsung bisa memasukkan di form transaksi ini. Langsung di aplikasi aja. Iya, jadi nggak perlu Betul, ribet kayak tulis tangan, nanti tulis tangan kertasnya kebuang gitu kemana kan betul, ribut betul. lagi, hilang semua datanya. Ini di aplikasi ini aja, Dan juga kalau kita gunakan database lebih aman ya. lebih aman, Betul. betul sekali. Oke, kita langsung aja masukin kali ya. Oke, kita coba Kita coba ya. menginput Iya, datanya. selagi menunggu di sini terdapat di tabel transaksi ini ada kode transaksi. Jadi kode transaksi ini otomatis bertambah ketika kita melakukan new transaksinya. Di sini ada tanggal dan kode pelanggan. Nah, kenapa kita pakai kode pelanggan di sini? Jadi kita tidak usah repot-repot untuk memasukkan nama pelanggan lagi untuk dimasukkan ke from transaksi ini. Jadi nanti nama pelanggannya itu bisa kita ganti dengan kode pelanggannya. Jadi daripada kita nulis nama pelanggan gitu Betul, satu-satu, betul, betul. alamat gitu kan repot gitu. Jadi kita Betul. Ini datanya udah kita siap, kita datanya simpan. udah disimpan di tabel pelanggan nanti. Oke, coba kita memasukkan transaksi baru. Di sini kita coba mengambil tanggal hari ini, ya Oke. kan? Kode transaksinya di sini adalah kode pelanggannya. Di sini kita coba untuk memasukkan Dimasukkan. Sudirman. Nah, Sudirman ini langganan, Bu. Di sini ID pegawai ini berfungsi untuk melakukan yang melayani pelanggan, Customer. customer. Tuh. Jadi kita mau pilih siapa nih? Eh, apa ya? Tommy aja dong. Tommy. Oke, di sini kita pilih Tommy. Sebentar, ternyata yang kita pilih. Di sini ada kode motor. Kode motor ini berfungsi untuk menampilkan jenis-jenis motor yang ada di tempat penyewaan kami. Nah, di sini kan ada 08 kok tiba-tiba 10 nih. Nah, kesembilannya kemana? Nah, nanti Kita akan jelaskan. dijelaskan. Di sini, oh kita coba dulu. Di sini kita coba untuk skuter, ya kan? Di sini ada lama peminjamannya, mau berapa hari dia minjem? Kalau setengah hari nggak bisa. Nggak bisa. Itu Bisa. hitung sehari. Kalau hitung sehari udah. Di sini kita misalnya 3 hari. Ya.
Nah, di sini tarifnya kan beda-beda ya. Masa di sini ada motor skuter sama motor touring masa Touring sama harganya kan sama sama ya, ya. pasti beda. Harganya beda. Di sini satu harinya tuh kita kenanya 150.000 itu udah paling murah. Oke, Di tempat lain mahal pokoknya. Oke, 150.000 jadi nanti otomatis harganya ya, jadi 4,5. 3 kali 150 ya, Bang. Eh, oke, di sini kita langsung tambahkan transaksinya aja. Bread. Nah, apakah udah masuk? Kita bisa ke previous recordnya. Di sini udah masuk ya datanya. Selanjutnya tabel transaksi sudah. Selanjutnya akan dijelaskan tabel motor oleh rekan saya. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Oke, terima kasih Bung Fayat. Di sini kami telah membuat suatu form yakni input data motor dengan tujuan untuk eh, memasukkan data-data motor yang telah kami siapkan di kantor kami yang kemudiannya akan disewakan kepada customer. Jadi di sini ada 9 motor. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya kode motor 9-nya ada di mana. Ntar saya jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini kita memiliki kode motor, ada jenis motornya, dan juga tarif per harinya. Nah, jikalau kita ingin menambahkan unit baru lah, misalnya ada jenis motor baru nih, lagi booming nih, semisal kita bisa menggunakan tambah data, betul sekali. Sabar. Oke, semisal kita buat kode motornya 11, jenis motornya mungkin di Indonesia masih jarang ya ada yang menyewakan motor balap, tapi di tempat kami ada, tenang aja. Tapi ya walaupun ya karena jarang ya otomatis harganya juga lebih mahal. Kita ngasih patok harga nih 1 juta untuk per harinya. Oke, misal jikalau kita simpan data, tambah data, oke. Nah, otomatis eh motor balap ini dengan kode motor 11 akan tersimpan ke dalam database kami. Nah, semisal nih, Bung, Apa tuh? Bung Bayat? di showroom kita nih motor listrik udah mulai agak rusak-rusakan nih. Jadi kemungkinan kita nggak akan lanjutin lagi eh, melakukan penyewaan terhadap Betul, betul, motor betul, listrik. betul. Itu gimana caranya nih? Mungkin gara-gara udah jarang ada yang nyewa, terus kita biaya pemeliharaannya tinggi, mending kita stop aja ya. Stop Betul, aja. betul, betul. Oke, sebenarnya bisa, pasti bisa. Ah, Apapun bisa di aplikasi kami. Di sini kita telah membuat suatu fitur, yakni delete data, delete data yang udah kita buat. Nah, misal nih ada kode motor 10, kita hapus. Di sini kita disuruh yakin, oh kita diyakin untuk menghapus motor listrik tersebut. Nah, coba kita lihat. Nah, kode motor 10, motor listrik udah kehapus dalam sistem database kita. Nah, dan sebenarnya juga pas di tabel 9, di kode motor 9, mengapa tadi tidak ada? Karena eh, kita udah melakukan update terbaru dengan berkecil hati mengumumkan bahwa motor dengan jenis Supra itu udah kita hapuskan dalam database kita. Oke. Oke, kita langsung Eh, ke lanjut form ke selanjutnya. ya. Di sini selanjutnya kita punya from pelanggan. Kita dapatkan dari tabel pelanggan sudah pastinya. Di sini ini adalah nama-nama pelanggan yang sudah pernah melakukan transaksi kepada kita. Jadi kita bisa nginputin nama pelanggannya di sini. Betul sekali, Bung Di sini Fayat. kita udah banyak lah pelanggan yang udah mempercayakan. Teman kita udah puluhan ya, Udah betul puluhan sekali. sudah banyak. Jadi gimana sih cara kalau mau nambah datanya nih? Oh, emang bisa, Bung? Bisa tuh. Oh, iya, iya, iya. Bisa lah. Di sini kita langsung aja ke tambah data. Oke. Sebelumnya di sini ada kode pelanggannya.
kita harus buat dulu kode pelanggannya. Eh, ya, kita bisa buat kode pelanggannya di sini. Kan tadi 43, berarti kita buatnya 44. Kenapa nggak boleh 43, Bung? Karena kalau kita kodenya sama, nanti di aplikasinya Iya, bakal error gitu. iya, Nah, ini kalau nggak adalah bisa. primary key ya, Bung. Nah, coba kita 43 ya. 43 Wah. nih udah ada nih padahal. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Sayang, kita sayang. harus 44. Kalau Oke. 45 kan lengkap satu. Jadi nggak Iya, enak lah. nggak enak Nama, lah. nama pelanggannya misalnya, iya, Iya, oke. iya. Alamatnya di Surabaya. Oke, Surabaya. Nomor teleponnya kita bisa memasukkan Asal aja, Bung. ini. Oke. Oke, kalau misalnya udah benar data pelanggannya, kita langsung aja ke tambah data. Sini udah otomatis kesimpan nih si Ian nih. Oke, sebenarnya kita bisa cek di transaksi ini, ya kan, apakah nama Ian tuh udah masuk apa belum Oh, sih di form transaksi. oke, mending kita cek aja Kita ya. cek aja daripada penasaran Nah, apakah iya. Ian tuh udah masuk ke transaksi. Oh, di sini juga udah jelas ya bahwa dia itu kodenya 044 ya tadi gitu. Hmm, Udah langsung diupdate gitu. Oke, betul betul. Oh, tadi juga kita telah memasukkan iya, kita udah istilahnya jenis motor mengupdate. ya, Iya, betul. mengupdate motor tuh. Di Di sini sini ada motor race ya. masuk Udah tuh. masuk ternyata ke dalam database kita. Di Betul dalam sekali. aplikasi kita. Oke, sebelum kita menjelaskan ke yang lain dulu, mungkin di sini ada LDM atau PDM. Nah, Wah, apa tuh? Oke, mungkin ini banyak. akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Bu. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya LDM, PDM itu. Di sini eh, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya pada sistem database kita kami telah memasukkan 5 tabel utama, yakni tabel transaksi detail, transaksi pegawai, transaksi motor, dan juga transaksi pelanggan. Nah, di sini masing-masing memiliki beberapa isi. Di sini di tabel transaksi ada kode transaksi, tanggal transaksi, kode pelanggan, dan sebagainya. Di tabel motor ada kode motor, jenis motor, tarif. Nah, di sini tabel-tabel di sini tuh memiliki keterkaitan satu sama lain. Begitu, Bu. Jadi semisal nih, di tabel pegawai dan tabel transaksi. Di tabel transaksi ada ID pegawai. Dan di tabel pegawai juga ada ID pegawai. Jadi itu memiliki suatu keterkaitan. Jadi saling berhubungan lah istilahnya. Makanya kita membuatkan eh, relasi. Relasi. eh, Simbolnya relasi dalam PDM LDM ini adalah suatu garis panjang. Kalau satu berarti itu one, garisnya ini two, dan ini simbol many. Itu adalah eh, relasi dari tabel-tabel yang Jadi telah intinya kita buat. di situ tuh satu pelanggan tuh bisa melakukan beberapa Nah, transaksi. betul sekali. Nggak mesti cuma satu. Oke. Mungkin ini LDM dan PDM-nya cukup jelas. Nah, di sini kita juga telah membuat tabel laporan. Oke, report, laporan transaksi. Nah, di sini adalah transaksi yang telah terjadi di kantor kami. Di database kami itu tercatat, ada banyak sekali transaksi. Oh, di sini ada total pemasukan ya, Bung. 36 juta pemasukan yang masuk ke dalam data kita. Ini terakhir update-nya itu Desember, tanggal 20 Desember hari ini Rabu jam 3 AM. AM itu subuh ya. Oke, subuh. Dikit lagi pagi ya berarti. Oke, udah mau pagi nggak apa-apa. Eh, Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bung Fayat. Oke, di sini selanjutnya di sini saya nambahin button report. Ya, di sini isinya ada berbagai report yang sudah saya buat. Kita mengambil dari query yang telah kita buat di sini. Oke, kita langsung aja coba ngetes hasil dari report yang telah kita buat. Di sini kita bisa di close dulu. Oke, jadi di sini kita mempunyai beberapa query yang sudah
kami jadikan report agar eh, lebih enak dilihatnya. Di sini yang pertama ada informasi transaksi, ya ini yang tadi. Terus ini ada jenis motor, kita bisa lihat dengan tarif tertinggi. Ya di sini masih motor race yang tadi Motor ditambahkan. race, Jadi betul. dia langsung masuk ke reportnya gitu ya. Dia terupdate gitu. Oke, jadi Harganya 1 juta ya tadi per hari, jadi betul. paling mahal. Jadi di sini kita bisa menampilkan Apalagi bu, tuh. Di sini ada pegawai dan modal. jumlah transaksi yang dilakukan dalam setiap bulannya itu. Jadi dia setiap bulannya Iya, melakukan iya, berapa iya. transaksi sih? Kalau misal ini Kayla nih, kalau Oh, di 01 Kayla pada bulan Januari, oh dia hmm, melakukan 3 transaksi 3 kepada pelanggan. transaksi. Oke. Dan ini langsung ke update Secara real time real ya. time-nya. Itu mungkin yang lain bisa dicoba-coba sendiri, report yang lain. Ada ada apa aja tuh? Hmm, ada banyak. Banyak-banyak ya. Iya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian ya video dari kami. Eh, sebelum itu kami eh, ingin mengucapkan terima kasih ya kan kami berdua nih Iya. murid Bapak Imam, kami ingin mengucapkan terima kasih atas materi-materi yang telah Bapak berikan. diberikan ya, Betul. dengan metode metode belajar yang unik dan seru nih. Kan SBD ini kan kita sore hari, Oh ya, maksudnya sore betul, sore. betul. Nah, saya tuh dari pagi sampai siang kan ada matkul. Ya, sama. Jadi logikanya nih, kita pakai logika dasar, harusnya pas SBD saya mengantuk, Betul, saya ya juga kan? betul. Nah, tapi Herannya ini enggak, ya, ini betul, enggak. ini enggak. Karena dengan metode belajar yang unik dan seru, walaupun dilaksanakan sore hari, Kita tetap kita fresh tetap fresh dan dan semangat iya, untuk semangat. mempelajari materi dari Bapak. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat bermanfaat dan kebaikan yang Bapak berikan kepada kami juga akan kembali kepada Bapak dengan berlipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup sekian presentasi atau video demo aplikasi sistem basis data ini dari kami berdua. Saya Fayat, Dan saya Fajri, sekian dan terima kasih. terima kasih.